Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Dengarkanlah panggilan ibadah yang saya ambil dari Yesaya 9 ayat 1 dan Lukas 1 ayat 79 yang berbunyi demikian. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Mari kita menyiapkan diri kita mau masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini dengan bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan adanya pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian, kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari bersama kita pujikan hormat bagi Allah Bapa sebagai wujud penghormatan kita kepada Allah Bapa di surga. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur untuk satu hari yang telah Tuhan tetapkan bagi kami untuk kami boleh bersama-sama beribadah secara komunal. Kami boleh beribadah bersama-sama dengan orang percaya di tempat ini. Kami sungguh mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan, atas kasih setia Tuhan, bahkan pengampunan yang telah Tuhan berikan bagi kami, anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh mengenal Engkau sebagai juru selamat kami, sebagai sahabat kami. Namun Tuhan, seringkali ketika kami akan melakukan ibadah, kami ingin terlebih dahulu mengoreksi di dalam kehidupan kami seminggu yang telah kami lakukan. Seminggu yang telah Tuhan berikan bagi kami seringkali melakukan hal-hal yang tidak layak di hadapan Tuhan. Kami seringkali melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Baik kepada sesama kami maupun kepada Engkau. Engkau ampuni terlebih dahulu kami, layakkan kami terlebih dahulu, sehingga kami boleh ya Bapa untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami kembali mau menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara, tidak terasa kita sudah memasuki di dalam bulan Desember dan kita bersama-sama memasuki Minggu Advent yang pertama, yaitu Minggu Advent Pengharapan atau Minggu Advent Hope gitu ya. Mari bersama kita mau menyiapkan diri kita untuk memperingati dan merayakan Natal. Kita bersama-sama dan ada juga dari beberapa orang tua dari Elion Christian School. Saya ucapkan juga selamat datang. Kita mau bersama-sama memujikan pujian untuk menyambut kedatangan Kristus Yesus. Kerinduan kita untuk menyembah Yesus yang lahir ke dunia itu. Mari berhimpun dan kita pujikan
Mari berhimpun malak memuji dan gloria mulia bagi Tuhan. Mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhan. Hai para malaikat, angkatlah suaramu, dan bala sorga pun bernyanyilah. Muliakan Allah Bapa dalam sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Dengar malak memuji, mulia bagi Sang Raja, damai dan sejahtera turun ke dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah, serta langit bumi dengarlah, lahir Kristus Sang Raja. Dengar malak memuji, mulia bagi Sang Raja. Dengar malak memuji, mulia bagi Sang Raja. Gloria, mulia bagi Allah. Gloria, mulia bagi Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Allah di dalam rancangan kekekalannya memberikan rancangan yang terbaik di dalam hidup kita, marilah kita boleh senantiasa mengucap syukur, kita boleh penuh dengan pujian, kita mau katakan bahwa hari ini hari yang terbaik. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan hari yang terbaik. Sambil kita boleh bertepuk tangan, kita akan pujikan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan, akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Katakan, ku mau tetap bersyukur, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi, ku mau tetap
tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Hari ini hari yang terbaik. Ya, ada amin Bapak Ibu? Iya, silakan duduk, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang Natal akan sangat mengingatkan kita tentang pengampunan yang sudah kita terima di dalam Kristus Yesus yang telah lahir di dalam dunia ini. Sehingga memberikan harapan baru, memberikan hope itu di dalam hidup kita. Mari kita bersama menghidupi pengampunan tersebut dengan mengampuni sesama kita. Mari kita pujikan kuasa salib-Mu itu yang akan mengantar kita ke dalam pemberitaan firman yang akan disampaikan oleh Gembala Rayon kita, yaitu Penginjil Sulaiman. Kuasa salib-Mu. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Lebih dari yang kukira,
pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Mari kita bangkit berdiri. Mari bersama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu. Pulihkanku. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini. Bapa, kami yakin dan percaya jika kami bisa berdiri di tempat ini, bukan karena kebetulan. Semua Tuhan sudah atur di mana kami bisa datang ke rumah-Mu untuk menyembah Tuhan. Dan saatnya kami akan belajar firman Tuhan. Biarlah Engkau berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Dan hamba berdoa tidak ada seorang pun yang akan pulang dengan tangan hampa, tapi dikuatkan, diberkati, di-encourage oleh kebenaran firman Tuhan. Bekerjalah pada saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara. Jangan duduk dulu. Saya belum suruh duduk ya. Saya minta semua yang baru pertama datang, orang tua dari murid, angkat tangan. Nah, disuruh menyerah dulu ya. Angkat tangan dulu ya. Angkat tangan. Oke, kita berikan aplaus ya buat mereka ya. Oke. Silakan duduk ya. Saya tidak tahu yang datang hari ini, yang mengantar anak, ya mudah-mudahan Anda tidak karena terpaksa datang ke sini ya. Tapi saya lihat mukanya tidak terpaksa kok ya. Saudara, Anda sukacita hari ini? Hari ini topiknya ini adalah mengenai pengampunan saudara ya. Di Advent yang pertama, saudara tahu Advent artinya? Advent itu dari kata Adventis ya. Adventis itu artinya masa penantian ya. Jadi itu berarti hari ini kita menyalakan lilin yang pertama, berarti dalam 3 minggu ke depan kita akan menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus, yaitu hari Natal ya. Nah, masuk hari Natal atau momen Desember, hati kita mulai suasananya berubah. Amin. Kenapa berubah? Yang pertama karena suasananya, dan yang kedua karena kita melihat di mall dan lain sebagainya itu sepertinya sudah begitu meriah ya. Tapi bagi orang Kristen sebenarnya Natal adalah sesuatu yang mengingatkan kita bahwa Natal adalah berbicara mengenai pengampunan. Natal berbicara mengenai pengampunan. Nah, inilah yang kita akan pelajari.
Dan saya mengajak saudara membuka bagian firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-18. Matius 18 kita akan membaca ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-35 ya. Kalau sudah mendapatkan, oke. Kita akan membaca ayat 21, kemudian 22 bertanggapan ya sampai ayat yang ke-35 ya. Nah, saya minta kerjasamanya selama pemberitaan firman ya. Mungkin semua alat gadgetnya bisa dimatikan dulu ya. Soalnya yang lalu saya khotbah ada Shopee, ada Tokopedia ya. Saya merasa tidak pernah di-endorse oleh mereka ya. Tapi mereka dengan gampangnya bisa mengendorse diri. Jadi tolong di silent ya. Dan kalau HP membunyi jangan diangkat ya. Katanya itu dipanggil Tuhan. Kalau engkau angkat berarti tidak kembali saudara ya. Jadi tolong diamankan dulu. Kita akan baca firman Tuhan dari ayat 21. Saya baca 21, Bapak Ibu 22 sampai 35 ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Baca sama-sama, 1, 2, 3. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, tema kita pada pagi ini adalah perumpamaan tentang pengampunan. Dan konteksnya kalau sudah melihat di dalam bagian ini adalah hutang. Berbicara hutang, saudara ya, hutang itu adalah sesuatu yang kita sangat-sangat tidak suka. Satu kali saya mendampingi atau secara tidak sengaja saya pergi dengan seorang majelis gereja. Lalu ketika kami akan masuk ke sebuah restoran, lalu saya lihat mukanya berubah saudara. Lalu dia bilang, Pak saya izin ya nanti saya mau marah. Saya bilang, kenapa engkau mau marah? Karena saya lihat ada orang yang berhutang dengan saya, lagi duduk di dalam dan sedang makan enak. Jadi saya mau datang kepada orang itu dan saya mau tegur dia dan saya mau minta bagian saya. Saya bilang, silakan. Lalu dia masuk saudara dan dia marah di situ. Ya karena dia berasal dari Makassar, jadi saudara tahu logatnya kan. Jadi dia marah-marah, kemudian setelah itu baru dia ketemu saya. Dia bilang, Pak saya sudah marah. Ini majelis rohani sekali ya. Marah pun dia perlu izin begitu ya. Nah sudah yang kasih oleh Tuhan, lalu saya tanya, kenapa engkau marah? Lalu dia mengatakan, orang itu hutang saya. Sudah lama sekali hutang.
Setiap kali saya tagih selalu menghindar. Tapi waktu hutang itu baiknya minta ampun. Tapi ketika saya tagih itu selalu tidak diangkat. Bahkan pernah itu ganti nomor telepon dan lain sebagainya. Nah ketika ketemu orang itu dia tagih hutangnya. Dan hasilnya saudara bisa tebak dibayar apa enggak? Oh kebiasaan ini. Biasa ngutang ya. Banyak kali orang ingat untuk pinjam, lupa untuk bayar. Giliran kita ditagih, langsung amnesia parsial, betul? Siapa lu? Kamu utang. Siapa lu? Aku di mana? Nah saudara, banyak kali orang bertingkah aneh ketika berbicara mengenai hutang. Nah, perumpamaan inilah yang diambil oleh Tuhan Yesus dan dia mengibaratkan orang, yaitu seorang raja, karena ini perumpamaan adalah sebuah cerita pembanding ya, yang bisa itu terjadi beneran, bisa juga itu adalah cerita daripada imajinasi Tuhan Yesus ya. Tapi dalam bagian ini saudara, lalu dia menceritakan ada seorang raja yang kemudian sedang menghitung atau berhitung dengan hamba-hambanya ya, yang berhutang kepada dia. Dan didapatkan bahwa ada beberapa yang berhutang dan yang paling parah adalah ada satu yang hutangnya itu begitu banyak. Dan ketika ketemu dengan yang hutang banyak ini, lalu raja itu mengatakan, kamu akan saya tangkap, kamu akan saya celakakan atau saya hukum. Kemudian keluargamu juga, semuanya saya akan ludeskan ya. Lalu dia mengatakan, raja tolonglah berbelas kasihan. Lalu dikatakan tergeraklah raja itu belas kasihan. Lalu dia melepaskan orang itu dan tidak menghitung hutangnya. Lalu singkat cerita orang ini pergi. Lalu ada budak lain yang berhutang kepada dia. Itu jumlahnya sangat kecil ya. Kalau dirupiahkan 75.000. Lalu dia kejar orang itu, dia cekik dan dia tagih, suruh bayar begitu ya. Lalu peristiwa ini kedengaran oleh raja dan raja marah sekali. Karena orang yang sudah mendapatkan satu anugerah yang besar, tapi tidak bisa memberikan anugerah kepada orang lain. Nah saudara, itu kira-kira sekelumit kisah mengenai perumpamaan ini. Tapi saudara, sadarkah kita berbicara mengenai pengampunan ya, saya senang apa yang ditulis di sini ya. Pengampunan adalah bentuk terbaik dari kasih. Dibutuhkan seorang pribadi yang kuat untuk berkata maaf dan bahkan pribadi yang lebih kuat lagi untuk mengampuni. Saya mau tanya, lebih gampang minta maaf atau memaafkan? Saya ini tanya, mau dijawab. Ya, lebih susah minta maaf atau memaafkan? Apa? Oh ya, ada dua jawaban berarti ya. Ada yang mengatakan minta maaf itu susah. Ada yang mengatakan aku mending terjun ke dalam sungai daripada disuruh minta maaf. Ada yang mengatakan daripada aku minta maaf, dalam kehidupan akan datang saja aku akan minta maaf. Tidak di kehidupan ini. Tapi ada orang yang begitu gampang minta maaf ya. Senggol dikit, maaf. Ngomong dikit, maaf begitu ya. Lama-lama kita merasa sudah tidak ada meaningnya begitu ya. Tapi ada orang yang memang pemurah hati ya, dia bisa memaafkan dengan baik. Nah, di sini dikatakan bahwa orang yang mengampuni ya, dia adalah seorang pribadi yang kuat. Tapi yang memberikan pengampunan ya, atau dikatakan yang bahkan pribadi yang mau memberikan pengampunan itu jauh lebih kuat ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itu berarti begitu pentingnya ya pengampunan ini. Tapi timbul pertanyaan, kenapa susah bagi orang untuk minta maaf? Sekarang orang gara-gara piring, ya saya pernah lihat tuh ya, gara-gara pergi ke restoran rebutan piring lalu berantem. Antri bisa berantem. Jangankan antri saudara, lihat-lihatan bisa berantem. Apa lu lihat-lihat? Naksir ya? GR banget ya kan? Gara-gara lihat-lihatan bisa berantem. Sekarang manusia begitu tensinya tinggi sekali ya. Kalau membawa kendaraan itu aduh luar biasa. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, lalu timbul pertanyaan, kenapa manusia susah untuk bilang maaf dengan sungguh-sungguh? Dalam pernikahan, nah kebetulan saya lihat banyak yang datang dengan pasangan ya. Saya mau tanya, yang lebih mudah untuk minta maaf itu suami apa istri? Nah biasa kalau ngomong ini pasti ribut. Saya mau tanya sekali lagi, yang lebih mudah minta maaf suami apa istri? Survei membuktikan semakin lama pernikahanmu,
Maka yang lebih susah untuk minta maaf adalah biasanya lagi nunggu ya. Katanya wanita itu paling susah. Karena hukum yang pertama, wanita selalu benar. Kedua, kalau dia salah kembali ke hukum pertama, begitu ya. Jadi sampai Maranatha pun wanita tidak pernah salah, begitu ya. Itulah kenapa jangankan itu saudara, wanita itu saking tidak mau salahnya, Tuhan sudah kasih alis yang baik pun dia rontokkan, dia pakai pasang alis baru. Saking dia tidak terima apa yang Tuhan atur dalam hidupnya. Itulah wanita. Pernah lihat pria ganti alis? Pernah lihat pria sulam alis? Tidak ada. Pria itu terima apa adanya, betul? Yang penting dompetnya tebal. Ada amin? Nah, kalau dompetnya tebal katanya, itu wanita itu lengket, saudara ya. Nah, saudara yang kasih lihat Tuhan, kenapa orang susah mengatakan sorry? Tapi ada juga pria yang susah ya. Udah jelas salah. Mau minta maaf itu tidak bisa. Kadang-kala ini adalah magic word dalam rumah tangga, saudara ya. Kadang-kala kita lupa hanya dengan mengatakan, I'm sorry. Itu selesai masalah. Hanya dengan mengatakan, aku salah. Ya. Nah saudara, satu hari saya dengan istri saya ya, lalu ada sedikit selisih paham begitu ya. Lalu kemudian saya lihat kalau dia marah itu biasanya diam. Nah ketika diam saya sudah tahu tugasnya sang suami untuk mendekati gitu ya. Nah ketika saya datang kepada dia dan saya mengatakan saya minta maaf. Lalu dia bilang, kamu minta maaf salahnya apa? Ah ini dulu ya. Trik untuk memperpanjang keributan. Ya. Kamu minta maaf kenapa? Nah, harus disebutkan, jelaskan dan berikan contoh begitu ya. Dan saya menjelaskan, oh saya minta maaf karena gini-gini. Oke. Dan akhirnya singkat cerita ketika saya bilang, saya minta maaf. Mukanya langsung berubah. Ya. Itulah wanita, saudara. Dan pria bisa ada begitu. Karena banyak sekarang pria kewanita-wanitaan ya. Jadi saudara yang kasih lihat Tuhan, poin saya adalah sulit sekali orang tuh bilang sorry. Dewasa ini. Mau orang Kristen, mau orang non-Kristen. Dulu dikatakan orang Kristen terkenal dengan kasih. Sekarang susah sekali kita menemukan orang Kristen yang bisa sungguh-sungguh punya kasih. Nah karena itu dalam khotbah pada pagi ini saya rindu terjadi perubahan. Jadi saudara datang mungkin dengan satu konsep yang lama tapi pulang dengan konsep yang baru ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, kita mau belajar untuk mengampuni seperti apa yang diajarkan di dalam Matius 18 ini saudara ya. Kita mau belajar untuk bagaimana caranya. Nah dalam bagian ini saya akan bagikan ada dua hal penting yang Tuhan Yesus mau sampaikan lewat perumpamaan ya. Sekali lagi saya ulangi, perumpamaan adalah dari kata parabole ya, Grekanya atau Yunaninya. Itu artinya bahwa sebuah cerita pembanding untuk menyampaikan satu cerita yang sesungguhnya atau maksud yang sesungguhnya gitu ya. Dan Yesus seringkali pakai cara itu, misalkan dia menceritakan mengenai domba yang hilang, dia menceritakan mengenai mutiara yang hilang, dia menceritakan mengenai yang lainnya saudara ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, itu berarti dalam perumpamaan ini pun ada pesan yang mau disampaikan ya. Mari perhatikan ayat 22 saudara. Di situ dikatakan demikian. Di ayat 22, Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ini adalah jawaban dari ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Oke, sebelum jawab ini, saya mau tanya saudara. Biasanya manusia limit kesabarannya berapa? Tidak usah jawab, saya bisa jawab ya. Kalau mak-mak limitnya adalah 3. Setuju? Kalau kita sudah suruh anak kita makan, tidak dihindarkan. Makan, nada mulai tinggi. Makan yang ketiga bukan lagi disertai teriakan, tapi dengan jeweran, betul? Jadi 3 kali adalah batas maksimum daripada seorang ibu-ibu. Kalau pria, batas maksimumnya berapa? 1 ya. Wah, kasihan sekali suamimu ya. Jadi mandi langsung pak gitu. Luar biasa. Anda tidak salah masuk gereja sini ya. Anda harus dipulihkan sebelum Anda pulang ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, batas daripada ketentuan manusia umumnya adalah 3.
Dalam pengajaran Yahudi, Rabi mengajarkan bahwa batas kesabaran manusia, engkau maksimum sampai 3, dan paling hebat engkau akan mentok di 4. Jadi Rabi mengajarkan bahwa kalau kamu sudah dalam tahap 3, itu sudah di atas rata-rata, kalau 4, engkau spesial, istimewa. Lalu kemudian Petrus mengerti kebenaran ini dan dia datang kepada Yesus dan mengatakan, Yesus, berapa kalikah kami harus mengampuni? Apakah 7 kali? Dengan satu maksud bahwa ketika dia mengatakan 7 kali, Yesus akan mengatakan, well done my child, bagus. Engkau bukan saja sampai 4, engkau 2 kali lipat sampai 7. Harusnya harapan Petrus adalah Yesus akan bertepuk tangan dan mengatakan, luar biasa. Tapi yang menarik, Yesus menjawab apa? Ayat 22. Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan berapa? 70 kali 7 kali. Berapa kali? 490 kali. Saya mau tanya, apakah batas kesabaran manusia 490 kali? Misalkan Ibu Febri punya kalender pengampunan. Ada orang bikin jahat, dia kasih 1, 2, sampai 490. Besoknya 491 dia baca orang itu. Loh kenapa? Kan sudah over limit. Katanya 490 kali, berarti 491. Wes tak pateni aja gitu ya. Apakah demikian pengajaran Kristus? Kalau kita lihat dalam bagian ini, Kristus tidak pernah ngomong mengenai angka. Jadi saudara yang cari nomor buntut jangan ke Alkitab. Ya, Yesus tidak pernah ngomong angka. Memang di Alkitab ada angka 7, angka sempurna, angka 8 ditujukan kepada Kristus, kemudian angka 6 itu kejahatan yang sempurna dan lain sebagainya. Cuma dalam konteks ini saudara, kalau kita melihat pelajaran yang Tuhan mau sampaikan di ayat 22 adalah bahwa kita diajari untuk belajar mengampuni unlimited saudara. Wah, ini berita buruk apa berita baik? Saya pernah ketemu seorang istri ya. Seorang yang kaya raya saudara, punya anak 2. Satu kali dia minta saya ke rumahnya untuk mendoakan. Lalu dia mengatakan, Pak, hubungan saya dengan suami tidak baik. Di kamar ini, dia tunjuk ada satu kamar, rumahnya itu besar sekali saudara ya. Dia bilang, ini kamar suami saya pernah bawa selingkuhannya tidur di sini. Dan sampai hari ini saya najis masuk ke kamar ini. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, waktu saya dengar cerita begitu, kaget saya. Ternyata hubungan mereka begitu parah sampai mereka berani membawa selingkuhannya ke rumah. Ya. Dan ketika itu saya bertanya, apa yang kamu minta saya doakan? Doakan saya supaya bisa mengampuni dia. Doakan supaya saya bisa menyentuh dia kembali. Karena setiap kali suami saya menyentuh saya merasa jijik dan saya tidak mau disentuh. Saudara orang kaya loh. Suaminya pendidikan Amerika, gelarnya MBA ya. Istrinya juga orang berpendidikan, sebuah universitas terkenal di Indonesia. Rumahnya gede saudara, 1 hektar rumahnya itu ya. Jadi rumah besar, mobilnya itu berjejer, Volvo semua mereknya ya. Anjingnya pun besar saudara ya. Rumah besar, garasi besar, anjing pun besar. Saya kasih tahu dia, wih gila besar sekali. Dan yang kedua tugas saya adalah mendoakan rumah itu. Ternyata setiap jam 7 malam semua pembantu tidak berani ke dapur. Kenapa? Karena selalu diganggu kuasa kejahatan ya, kuasa gelap. Jadi ketakutan semua. Jadi kalau malam ngumpet semua di kamar, karena apa? Karena ada hantunya. Jadi ceritanya saya datang juga sebagai Ghostbuster begitu ya. Tapi saya fokus di yang cerita pertama. Dia mengatakan bahwa Pak, saya merasa begitu sakit hati. Karena apa kurangnya saya begitu baik, saya merawat anak dengan baik, dan saya setia dengan dia. Bahkan saya menemani dia dari susah sampai dia berhasil. Tapi ketika dia berhasil, dia berselingkuh dengan orang lain. Bukan hanya berselingkuh, dia bawa ke rumah dan berselingkuh di depan mata saya. Lalu saya tanya kepada dia, apakah engkau bisa memaafkan suamimu? Dia mengatakan, tidak bisa. Lalu saya tanya, kenapa engkau tidak bisa memaafkan? Dia mengatakan, hati saya sudah terlalu dilukai. Lalu saya bilang, apa doamu? Saya berdoa semoga Tuhan yang membalas. Nah saudara hati-hati loh ya.
doa dari orang yang teraniaya itu biasanya luar biasa. Jadi kalau engkau mau didengar Tuhan, aniayalah dirimu ya. Jadi doa orang yang teraniaya itu didengar Tuhan katanya ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, tidak lama kemudian saya dapat kabar, suaminya lagi selingkuh, digerebek warga. Sehingga waktu itu diarak keliling daerah itu, perumahan itu. Dengan naked ya, bogil ya. Dan itu masuk di dalam salah satu koran ya di sebuah daerah. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan yang mengajar dia, Tuhan yang membuat dia kapok akhirnya ya. Tapi poin saya adalah saudara, ketika kita berada dalam kondisi demikian, bisa tidak kita mengatakan mengampuni tanpa batas? Wow, mungkin saudara kita baca dalam bagian ini, berapa perbandingannya kalau saudara melihat di situ kan ada perbandingan daripada dua hutang begitu ya. Yang satu hutangnya begitu banyak, kemudian diputihkan, kemudian orang berhutang kepada dia. Nanti kita akan lihat. Tapi dalam bagian ini saudara, kita dapat melihat bahwa di situ dikatakan bukan 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jadi dalam firman Tuhan ini ingin mengatakan bahwa bukan berbicara mengenai angka. Ya, ini saya jelaskan tadi ya. Kalau saudara melihat angka 7 kali ini kan lumayan ya. Kalau saya tanya kepada saudara ya, berapa kali engkau sanggup untuk mengampuni orang? Mungkin saudara mengatakan ya, tidak sampai 7 kali. Saya ambil contoh ya. Saya pernah tanya istri saya, kalau saya selingkuh gimana? Lalu dia mengatakan begini, kalau kamu selingkuh, kamu tunggu di ruang tamu, saya ke dapur. Loh kenapa? Tak ambil parangku katanya. Untuk cincang babi dulu ya. Kami suka guyon dan kami suka bercerita mengenai hal-hal begitu ya. Artinya untuk menyegarkan dalam sebuah pernikahan ya. Tapi poin saya adalah mau dia hamba Tuhan pun ada limitnya. Apalagi hamba hantu, betul? Apalagi seseorang yang hidupnya jauh dari Tuhan. Makanya tidak heran tadi batas pria berapa? 1, betul. Itu perlu ditengking itu yang 1 itu ya. Kenapa? Karena terlalu begitu emosional ya. Nah saudara, tapi Yesus memberikan satu standar yang luar biasa, yaitu apa? 70 kali 7 kali. Yesus tidak pernah ingin mengatakan 490 kali, tapi Yesus ingin mengatakan unlimited forgiveness. Sebuah pengampunan yang tidak ada batasnya. Engkau terus harus mengampuni. Engkau disakiti mengampuni. Engkau disakiti mengampuni. Engkau disakiti engkau mengampuni. Mungkin saudara mengatakan, tidak mungkin Tuhan. Tidak mungkin Tuhan, ini hanya dongeng. Tidak mungkin. Saya mau tanya, Alkitab ini dongeng apa bukan? Bukan. Alkitab ini kebenaran apa bukan? Iya. Apakah ini bisa dilakukan? Bisa. Dan saya pernah ketemu orangnya. Ya, dia disakiti, dia benar-benar berbuat baik. Satu kali saudara saya mengisi di radio, dulu ada namanya Radio Merdeka ya. Lalu ada sesi tanya jawab. Lalu ada seorang ibu-ibu telepon karena waktu itu saya bahas mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Lalu dia mengatakan begini, Pak, saya menikah sudah hampir 40 tahun. Dan saya mau kasih kesaksian Pak. Hanya selang beberapa lama setelah kami menikah, saya mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Kalau saya tidak patuh, saya dihajar. Dan suami saya itu selalu bahasanya adalah kekerasan. Tapi ketika itu saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, masa ini suamiku? Aku sudah doa, aku sudah bergumul ketika aku akan memilih dia menjadi suamiku. Lalu ketika kami menikah, kenapa modelnya seperti begini? Lalu dia ingat firman Tuhan bahwa Allah membenci perceraian. Ya, Allah tidak senang akan perceraian. Lalu dikatakan tiap malam dia doakan. Ketika suaminya tidur dia doakan dari jauh. Dia doakan, dia doakan. Dan saudara, jawaban Tuhan itu terjadi katanya 20 sekian tahun kemudian. Suaminya mulai berubah. Bahasa kasihnya bukan lagi kekerasan, tapi bahasa kasihnya adalah kasih yang sesungguhnya. Dan dia mengatakan, Pak, betul bahwa ketika kita bersabar di dalam waktu Tuhan, maka Tuhan pasti akan menjawab sesuai dengan waktunya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saat ini engkau susah mengampuni seseorang, engkau susah memaafkan, mungkin itu orang-orang terdekatmu, karena yang paling menyakitkan adalah orang yang terdekat, saudara. Kalau orang lain menipu kita, kita masih bisa.
Tapi kalau orang terdekat kita, entah itu saudara kita atau bahkan pasangan hidup kita yang menipu kita, maka sampai mati biasa kita akan mengingatnya. Lucu ya kalau orang mulai dendam ya, menceritakan sesuatu itu yang kejadian sudah lama, itu serasa baru kemarin. Saya masih ingat ketika ada seorang AI cerita masalah 30 tahun yang lalu. Pak, 30 tahun yang lalu orang itu, nah ketika dia cerita itu seperti kemarin kejadiannya. Kenapa saudara? Karena manusia itu paling ingat 3 hal dalam hidupnya. Yang pertama adalah apa? Cien saudara ya. Ada di sini yang lupa duit? Nggak ada, pasti ingat. Anda ingat taruh di mana sampai rincinya, betul? Tapi kalau Alkitab ketinggalan ingat enggak? Enggak, sungguh mati enggak. Ya, tapi ingat duit. Yang kedua adalah ingat apa? Kejelekan orang lain. Meskipun itu kejadian sudah lama, masih ingat. Itu kalau aku bukan aku yang bantu ya. Kalau yang ketiga itu adalah kebaikan diri. Mungkin saudara lihat ada saudaramu sukses. Saudara mengatakan, itu kalau dulu bukan aku yang bantu, tidak mungkin jadi orang. Dulu waktu dia susah tuh nginep tempatku, aku yang kasih dia makan. Mungkin saudara bisa ceritakan ya A sampai Z. Jadi 3 hal ini manusia gampang ingat uang, ingat kesalahan orang lain, dan yang ketiga adalah kebaikan diri. Ya, nah saudara yang kasih lihat Tuhan, itulah kenapa manusia susah untuk memaafkan. Nah banyak orang mengatakan to forgive is to forget. Saudara setuju apa enggak? To forgive is to forget. Untuk mengampuni adalah melupakan. Anda setuju? Apakah manusia bisa forget? Selama otak masih terkonek. Selagi itu manusia tidak akan forget. Lalu gimana Pak yang benar? Yang benar adalah meskipun kita tidak melupakan, tapi ketika mengingat itu kita sudah membereskan. Contoh misalkan, ketika terjadi perselingkuhan dalam rumah tangga. Ya, seperti yang saya katakan, ya kan? Nah hati-hati, jangan diangkat. Ya, kalau diangkat terjadilah. Ya, oke. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, iblis itu sedang mengganggu, amin. Nah, saudara sampai di mana tadi? Saya itu penyakitnya kalau ada interupsi langsung hilang, saudara ya. Nah dalam poin ini saya mau katakan saudara, manusia kadangkala harus belajar untuk bagaimana menuntut dirinya, belajar untuk mengasihi orang lain ya. Jadi unlimited forgiveness ini berbicara mengenai apa saudara? Kalau kita lihat di sini kan 490 kali, seolah-olah mustahil, seolah-olah sesuatu yang muluk begitu ya. Tapi ketika kita mau pasti bisa ya. Jadi saudara, saya tidak tahu Anda pernah mengalami apa enggak, tapi ketika kita memaafkan seseorang, ada sukacita yang besar. Lalu timbul pertanyaan, Pak, kalau saya minta maaf, lalu orang itu tidak memaafkan, saya dosa apa enggak? Misalkan saya berbuat salah pada seseorang, lalu saya datang ke orang itu dan saya minta maaf, tapi dia tidak mau memaafkan. Yang dosa siapa? Dia apa saya? Saya ini bertanya, saudara. Jangan dipelototi ya. Kalau saya minta maaf sama seseorang, lalu orang itu tidak mau memaafkan, yang salah dia apa saya? Dia ya, betul? Ya dia ini. Ada yang bertanya kepada saya, Pak, saya loh sudah datang. Saya bilang, saya minta maaf. Tapi orang itu bilang, sampai mati aku tidak akan maafkan kamu. Lalu dia bilang, Pak, gimana Pak? Saya bilang, kamu sudah bebas. Karena kamu sudah datang kepada orang itu. Tapi kalau orang itu tidak mau memaafkan, itu urusannya dengan Tuhan. Dan kalau urusan sama Tuhan, repot. Ya, jadi jangan mau urusan sama Tuhan. Karena kalau Tuhan hajar kita habis-habisan. Ya, jadi jangan mau urusan sama Tuhan. Artinya jangan sampai menjadi sasaran tembaknya Tuhan. Jangan mau ya. Nah kembali ke sini saudara. Berarti kalau berbicara mengenai unlimited forgiveness ya. Itu dalam konteks Matius 18. Rupanya dikaitkan dengan Kejadian pasal 4 ayat 24. Yaitu peristiwa di mana dikatakan Kain itu punya anak namanya Lamek. Ya, Lamek itu dikatakan dia sangat memuja bukan Tuhan, tapi dikatakan dewanya itu adalah pedang, saudara. Ya,
Jadi dia sangat memuja pedang, ya, memuja alat-alat peperangan dan lain sebagainya. Dan akhirnya dia mengalami satu pembalasan, ya. Nah, kata pembalasan yang dipakai di sini adalah bahwa seseorang yang menyimpang dari jalan Tuhan, seseorang yang melakukan kejahatan itu mendapat imbalannya, ya. Nah, pembalasan ini mengacu kepada apa, Saudara? Dalam konteks Perjanjian Lama itu berbicara mengenai sin atau dosa. Jadi kalau orang ada dosa, maka selalu ada sesuatu yang akan mengejar dia. Nah, orang yang tidak bisa mengampuni, orang yang tidak bisa minta maaf, biasanya hatinya dipenuhi oleh dosa. Ya, jadi orang yang bisa memaafkan itu biasanya di hatinya hanya ada kasih. Kenapa? Karena kasih itu yang menyanggupkan dia untuk bisa memaafkan. Tapi kalau orang tidak bisa minta maaf, disuruh minta maaf tidak mau, kemudian dia ngotot dan mau minta maaf, maka murni di hatinya hanyalah evil atau kejahatan atau iblis. Jadi saudara, kita dapat belajar dalam konteks ini, kita tahu bahwa orang Kristen tidak boleh membalas. Ada orang pembalasannya secara halus, ya, lewat doa. Boleh orang Kristen mendoakan kecelakaan orang? Tidak boleh. Tapi ada orang, dan saya pernah dengar, ada orang yang mendoakan kecelakaan orang lewat doa. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, hati-hati, ya. Ketika kita tahu bahwa Tuhan saja yang punya hak untuk membalas, maka kita tidak boleh membalas. Manusia itu biasanya susah untuk menerima sesuatu yang diperlakukan kepada dirinya, ya. Contoh, anak kecil saja engkau tidak pernah ajari, ya. Coba perhatikan anak kecil. Coba kamu cubit dia. Apa yang terjadi? Dia kaplok kita, betul enggak? Siapa yang ngajarin itu? Kadang-kadang enggak ada. Tapi ada juga yang diajarin, betul? Ada jemaat saya pernah dengar, ya. Anaknya itu berantem. Lalu pulang, lapor ke papanya. Pak, aku tadi berantem. Lalu ditanya, kamu menang apa kalah? Menang. Oh, puji Tuhan, bagus. Terus dia ngomong, nanti kalau kamu kalah, kasih tahu papa. Biar papa hajar orangnya. Saya lihat, kok ngajar anak begitu, ya. Yang kedua kali waktu saya ikut mobil dia untuk pergi ke sebuah kota. Lalu dia ngebut. Suatu saat dia berhenti, dia suruh anaknya bawa mobil. Lalu dia bilang, kejar mobil depan. Dia kejar, anaknya yang nyetir. Kemudian papanya bilang, lebih cepat lagi. Terus anaknya kalah. Lalu dimarahin, kamu gitu aja enggak bisa. Harus lebih kenceng lagi. Nah, waktu itu saya masih mahasiswa praktek, saudara, ya. Jadi saya tidak dianggap. Kehadiran saya itu invisible di situ. Ya. Bayangkan dia ngajarin anaknya model seperti itu. Dan puji Tuhan akhirnya anaknya ya lumayan sekarang berhasil, ya. Pangkatnya AKBP sekarang, ya. Ajun komisaris, ya. Masuk polisi. Memang berani anaknya. Tapi akhirnya saya melihat cara mendidiknya ini berbeda gitu, ya. Nah, saudara, jangan sampai kita didik anak kita. Kejahatan harus dibalas dengan kejahatan. Karena kita mewarisi satu konsep budaya bahwa kalau orang jahat sama kita, kita balas. Kalau orang itu mencelakakan kita, kita celakakan. Ya, jadi itu sesuatu yang disebut sebagai dosa warisan atau lingkaran setan yang selalu tidak putus, saudara. Itulah kenapa, saudara, banyak kali orang Kristen tidak mewarisi tradisi yang sesungguhnya, yaitu tradisi Alkitab yang memutus itu, tapi kita selalu mewarisi yaitu apa? Pembalasan, ya. Nah, hati-hati, saudara, jangan sampai itu saudara terapkan di rumah tangga, ya. Nah, dalam bagian ini sebenarnya kita mau menangkap satu poin bahwa apa, saudara? Orang yang bisa mengampuni, Tuhan katakan, adalah orang yang murni karena dia punya kasih dari Tuhan. Karena pada dasarnya manusia tidak bisa mengampuni sesamanya kalau tanpa kasih Tuhan, ya. Jadi ini berarti bahwa kalau orang itu tidak punya kasih Tuhan, dia tidak bisa mengampuni. Hatinya hanya ada kebencian, hanya ada dosa yang selalu mengintip. Sehingga yang terjadi adalah dia bahkan ingin membalas, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah kenapa firman Tuhan ingatkan, ya. Kita harus lepas dari semuanya itu. Salah satunya adalah dari pengaruh budaya. Ya, budaya itu mengajarkan kita untuk membalas. Kan dalam budaya Tionghoa itu selalu balas membalas, ya. Kalau misalnya anak Anda ini menikah, undang saya akan kasih misalkan goban gitu, ya. Nanti anak saya menikah, Anda kasih juga berapa? Goban, tidak kurang tidak lebih. Kenapa? Karena Anda catat namanya dan sekarang ke depan nanti orang menikah ada CCTV tuh di situ. Jadi ketahuan nih yang kasih angpau siapa ini. Tidak mungkin meleset, saudara, ya. Jadi
orang Chinese khususnya budayanya adalah balas. Ya, pembalasan. Nah, kita harus putus ini saudara. Jangan sampai kejahatan dibalas dengan kejahatan. Mungkin saudara mengatakan, loh Pak enggak bisa, kalau gitu kan kita bodoh. Ingat, firman Tuhan katakan, apa yang bodoh bagi dunia, itu dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Jadi seringkali kita lupa bahwa Tuhan tidak ingin kita sama dengan dunia. Roma 12, ayat yang kedua. Ayat yang pertama persembahkan, ya. Ayat yang kedua, janganlah sama dengan dunia. Itu berarti saudara yang kasih oleh Tuhan, kita harus mengerti bahwa Tuhan ingin kita berbeda, memutus rantai ini ya. Jadi alasan itu yang disampaikan oleh Tuhan. Nah bagi Tuhan Yesus, pengampunan itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh ya. Tidak boleh kita itu lakukan dengan pura-pura ya. Saya masih ingat dulu waktu kecil kalau berantem ya sama orang lain. Kan selalu guru tuh bilang, ayo salaman. Ayo salaman. Tapi sebenarnya waktu salaman itu tidak selesai. Nanti keluar berantem lagi. Betul? Ya. Jangan sampai orang tua begitu. Ayo berdamai. Tapi tidak beres. Makanya saudara, saya bersyukur kalau gereja kita pintunya cuma 2. Bayangkan kok gereja pintunya banyak. Kalau ada masalah, satu keluar dari situ, satu keluar dari situ. Tidak mau ketemu. Ya. Ini aja pintu 2. Tidak tahu tiba-tiba jemaat hilang aja ya. Tidak tahu keluar dari mana, saya bingung. Ya, artinya bahwa kalau konflik terjadi, firman Tuhan ajarkan, kita harus belajar menyelesaikan. Dan menyelesaikannya bukan dengan bahasa kekerasan. Satu kali saudara, saya pernah menerima satu kasus ada orang hamba Tuhan yang diancam. Karena dia menegur dosa seseorang, lalu kemudian dia diancam saudara. Dan ketika diancam itu saya tahu bahwa dia ketakutan ya. Nah saudara, yang mengancam ini adalah jemaat juga. Karena ketika itu dia ditegur dosanya, dia tidak terima, lalu dia mengancam dengan nomor-nomor gelap begitu ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, lalu saya katakan kepada orang itu, jangan ditanggapi begitu ya. Biarkan saja. Nah lama-lama dia akan malas begitu ya. Nah tapi kadang ada orang yang merasa tidak terima ya, dia harus membalas begitu ya. Nah poin saya adalah saudara, kita mengaplikasikan jangankan 490 kali saudara. 7 kali aja susah sebenarnya. Setuju enggak? 7 kali aja susah sebenarnya. Makanya saudara, kenapa level iman kita sebenarnya masih sangat rendah sekali ya. Saya malah terharu dengan anak-anak. Hari ini boleh berantem, tapi nanti hitungan beberapa menit atau beberapa jam baikan lagi. Ya, saya pernah dulu mengajar di sebuah sekolah, saya perhatikan ada anak-anak lagi habis berantem, ya rebut-rebutan sesuatu, nanti baikan lagi. Nah yang tidak bisa baikan orang tuanya, betul? Orang tua kalau berantem itu jelek sekali loh, ya. Kalau kita tidak senang orang itu, lewat depan rumahnya pun tidak mau kita. Anjingnya main ke rumah kita siram air panas, betul tidak? Itu orang dewasa jahat sekali, ya. Tapi anak-anak sebentar dia sudah berdamai. Makanya kenapa Paulus selalu menasihatkan, engkau belajarlah dari anak-anak itu. Jadi kita harus belajar untuk bagaimana mengontrol diri kita dengan kasih Tuhan dan mau melepaskan pengampunan. Ya, jadi itulah kenapa kita bisa mengampuni unlimited begitu ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, Martin Luther King Jr. pernah mengatakan demikian. Ya, forgiveness is not an occasional act. Ya. It is a constant attitude. Ya. Artinya bahwa pengampunan itu bukan sebuah tindakan yang hanya okasional saja, tertentu, dalam waktu tertentu. Tapi dikatakan itu adalah sebuah kebiasaan attitude yang konstan, yang terus menerus. Itu berarti saudara, kalau engkau mengampuni, bukan ketika engkau di gereja saja, engkau nangis-nangisan peluk dan mengatakan aku memaafkan engkau. Tapi setelah pulang, itu perang lagi begitu ya. Artinya bahwa pengampunan itu harus benar-benar dilakukan day by day. Bukan okasional, bukan ketika ada ibadah, bukan ketika ada KKR saja. Tapi pengampunan itu terjadi hari demi hari ya. Sama dengan berkaitan juga dengan pasangan hidup saudara. Sadar atau tidak, pasangan suami istri banyak memendam kepahitan. Tapi seringkali susah untuk mengungkapkan. Ada yang pernah sharing ke saya bagaimana perlakuan suaminya di hadapan mertuanya. Bagaimana dia mempermalukan istrinya di hadapan mertua. Dan bagaimana treatment dia terhadap istrinya ketika istrinya itu diperlakukan tidak adil.
Banyak yang merasa terluka dan memendam itu. Dan dalam satu okasional seolah-olah misalkan Parents Day, mari kita saling memaafkan, baru memaafkan. Tapi sisanya tidak ada, okasional. Jadi saudara, kita mau belajar mengampuni itu adalah unlimited ya. Dan itu tidak harus dalam event-event tertentu, tapi day by day saudara ya. Nah karena itu saudara, nanti saya akan mengajak saudara untuk mendoakan ini ya. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, hati-hati ya. Kita harus tahu bahwa Tuhan mengajarkan pengampunan itu tidak terbatas ya. Nah saudara, yang kedua dan yang terakhir di ayat yang ke-24 dan 27 dikatakan demikian saudara ya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Ayat 27. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya ya. Yang menarik adalah saudara, poin yang kedua adalah Yesus ingin mengatakan sebagaimana raja mengampuni hamba yang berhutang kepadanya ya. Kalau saudara melihat jumlahnya itu mengerikan saudara ya. 10.000 talenta ya, kalau dikurskan rupiah kira-kira 45 miliar saudara. 45 miliar banyak enggak? Banyak saudara. Kalau diberikan kuaci itu dari Sabang sampai Merauke 45 miliar. Tapi hutang budaknya kepada dia berapa? Dikatakan 100 berapa? 100 dinar kalau tidak salah. Talenta apa dinar gitu ya. Kalau dikurskan itu 750 kali 100 cuma 75.000. Jadi dia hutang sama raja diputihkan 45 miliar. Tapi orang hutang sama dia ya hanya 75.000. Orang itu dikejar, dicekik, kemudian disuruh bayar begitu ya. Nah saudara, itu berarti Tuhan ingin katakan, kamu jangan seperti orang ini, budak yang jahat ini. Kamu sudah mendapatkan anugerah, diputihkan 45M. Tapi engkau tidak bisa memberi hanya 75.000 untuk orang lain. Nah ini berbicara mengenai anugerah saudara ya. Jadi orang Kristen harus kalau sudah terima banyak anugerah dari Tuhan, jangan tamak ya. Kita jangan nikmati sendiri, kita bagikan ke orang lain. Hanya sebagian kecil ya. Jadi sini saudara, firman Tuhan ini mengatakan, kamu harus menyadari bahwa engkau sudah terima anugerah dari Tuhan. Makanya makna secara teologis di sini adalah, ini juga berbicara mengenai Tuhan itu sudah mengampuni engkau. Dosamu sudah diampuni. Nah saatnya sekarang kau mengampuni orang lain. Ya. Nah waktu kita berbuat dosa kan kita datang ke hadapan Tuhan. Dalam doa kita, ya, tetapi jauhkanlah kami daripada yang jahat ya. Ampunilah dosa dan kesalahan kami seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kami. Kita tiap hari doa begitu. Tapi adilkah ketika Tuhan mengampuni kita tapi kita tidak mengampuni orang lain padahal kesalahannya kecil? Ya. Nah, ini sebagai pembanding, makanya logika ini Yesus mau bawa dan mengingatkan kita. Kalau jadi orang Kristen tidak punya anugerah, itu orang benar-benar cilaka. Berarti dia tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Sudah dapat banyak, harusnya dia juga membagikan itu bukan? Tapi dia hanya untuk diri sendiri. Jadi maknanya secara rohani adalah apa saudara? Kalau kita sudah diampuni dosanya, maka kita harus belajar juga mengampuni orang lain. Saya tahu topik ini tidak mudah saudara. Ada seorang ibu pernah cerita kepada saya, Pak, saya mau mempraktekkan mengampuni. Dan dia mulai mempraktekkan. Satu kali katanya dia pergi ingin mengampuni seseorang. Sudah mantap ini. Lalu saya doakan dia. Ayo AI pergi, iya. Sampai di tempatnya kemudian tidak jadi ya. Katanya hatinya ragu, kemudian dia tidak pergi ke situ gitu ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kadang-kala tidak mudah loh. Ya, kita mau mengampuni atau mau melakukan itu pasti ada godaannya ya. Tidak segampang itu. Atau kadang kita mau minta maaf pun kadang-kala kita cari waktu yang cocok dan lain sebagainya. Jadi saudara, selalu ada godaan dan ini tidak mudah. Nah, pakai Advent yang pertama ini, momen Natal, saudara mengatakan, aku ingin membereskan. Ya, kepada mungkin istrimu atau suamimu atau orang tuamu. Datang kepada dia, bereskan. Kenapa saudara? Karena kalau menyambut Natal, ini belum dibereskan, maka saudara masih ada satu dosa yang saudara bawa ya. Kenapa? Karena orang yang tidak bisa mengampuni dan tidak bisa minta maaf, itu dia dikuasai oleh dosa.
Tapi kalau orang bisa mengasihi, minta maaf dan memaafkan, dia dikuasai oleh kasih, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, oleh karena itu ini, ya. Nah, kita belajar bahwa Allah saja yang luar biasa itu mau mengampuni kita. Apalagi kita harus memberikan anugerah, ya. Nah, karena itu saudara, nanti kita akan bereskan, ya. Saya minta saudara nanti khususnya yang datang dengan pasangan, ya, nanti saling mendoakan. Pak, saya enggak bawa pasangan, ya, doakan dari jauh. Pak, pasangan saya sudah meninggal, ya, doa sendiri begitu. Pak, saya belum punya pasangan, ya doa sendiri, ya kan. Pak, saya belum berencana, ya bertobatlah begitu, ya. Nah, kadang jemaat itu kan banyak alasannya begitu, ya. Makanya saya bilang kalau kadang-kala kita mau bertekad selalu ada godaan, ya. Jadi untuk mempraktekkan firman Tuhan ini, saya minta saudara mulai nanti pulang, kalau ada salah, biasakan untuk menyelesaikan langsung, ya, untuk misalkan minta maaf atau apa. Karena kalau kita tidak terlatih, kita susah mau mengatakan itu. Sama dengan kita waktu kami ngajarin anak sekolah minggu, waktu mamanya menghidangkan makanan, kami ajarin anak sekolah minggu bilang apa? Terima kasih mama, terima kasih papa. Waktu dibelikan sesuatu, terima kasih mama, terima kasih papa. Waktu pertama ngomong itu kan kaku, betul enggak? Ada suami yang ngomong ke istrinya, terima kasih mama, ada? Sungguh mati enggak ada, ya. Dikasih makanan, terima kasih mama. Lalu istrinya bilang, Pak, kamu sakit apa? Susah mau jadi baik, ya kan? Mau jadi baik dibilang enggak waras begitu, ya. Tapi kita mau belajar, kalau Tuhan ingin kita memberi anugerah, this is the moment, ya. Itu saudara, ya. Apa dasar anugerahnya? Kalau saudara perhatikan lebih lanjut, di ayat yang ke-27 dikatakan apa saudara? Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan dan akan hamba itu sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Jadi basic atau dasar daripada anugerah itu adalah belas kasihan. Orang kalau tidak punya belas kasihan tidak mungkin memberikan anugerah. Saya ulangi sekali lagi, orang yang tidak punya belas kasihan tidak mungkin kasih anugerah. Ya, orang itu akan pelit. Tidak mau mengampuni dan tidak mau minta maaf begitu, ya. Nah, orang yang demikian dia tidak mempunyai ini, ya, belas kasihan, ya, epatos atau patosin, ya, dalam bahasa Grekanya. Belas kasihan itu tidak ada, ya. Jadi hati-hati saudara, dalam menjelang Natal ini kita bertanya, saya ini ada belas kasihan enggak terhadap orang lain, terhadap lingkungan dan lain sebagainya, ya. Kadangkala setelah pandemik ini orang menjadi begitu egois saudara. Ya, hanya memikirkan dirinya sendiri. Jadi kita harus belajar ini, ya, belas kasihan, ya. Nah, Kristus sudah mempraktekkan itu. Alkitab katakan dia menyucikan kita dari segala dosa, kemudian dia mengutus anaknya untuk pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara, kita diperdamaikan sebelum kita tahu Tuhan loh. Sebelum kita bisa memanggil ya Aba ya Bapa, Tuhan sudah mendamaikan kita. Alkitab katakan dalam kandungan kita Tuhan itu sudah membentuk kita. Berarti sebelum saudara bisa percaya kepada Tuhan, Tuhan sudah memenangkan saudara dalam kekekalannya, bahwa suatu saat kita akan menjadi orang percaya, dan di dalam anugerahnya Tuhan sudah memanggil kita. Itulah kenapa saudara kita begitu berhutang kepada Tuhan, ya. Sebelum kita sanggup percaya, Tuhan sudah mengasihi kita. Sebelum kita mengasihi Tuhan, Tuhan sudah mengasihi kita, ya. Jadi Tuhan itu begitu luar biasa. Makanya Alkitab katakan dia adalah Allah yang penuh dengan kasih, ya. Dia berbelas kasihan. Kristus memberikan anugerah pengampunan kepada kita, ya. Makanya Mahatma Gandhi pernah ngomong, orang yang mengampuni adalah orang yang karakternya itu strong. Kalau orang itu dikatakan the weak can never forgive, orang lemah tidak mungkin akan bisa mengampuni. Forgiveness is the attribute of the strong, ya. Mengampuni itu adalah atribut atau sesuatu yang harus ada di dalam pribadi yang kuat, ya. Jadi orang yang bisa mengampuni itu biasanya dia mempunyai suatu pribadi yang kuat. Kenapa? Karena mungkin di dalam anugerah Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan bagi dia, ya. Sehingga dia bisa mengampuni orang lain. Dia bisa melepaskan pengampunan, ya. Makanya saudara, meskipun mungkin kita berkata, loh Pak ini kan bukan orang Kristen. Ya betul. Tapi kadangkala perkataan-perkataannya ini mengingatkan kita, ya, bahwa kita juga harus lebih baik dari orang dunia, ya. Kalau orang dunia bisa memaafkan, mengapa kita tidak? Berarti kita harus lebih, ya.
Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, sebagai penutup, apa pelajaran firman Tuhan hari ini? Ada 3 hal. Yang pertama, orang percaya harus belajar mengampuni. Tidak ada alasan. Dan mengampuninya tanpa hitung-hitung. Yang kedua, kita belajar, orang percaya harus belajar memberikan anugerah. Kalau kita sudah dapat banyak dari Tuhan, kita harus juga memberikan anugerah kepada orang lain. Jangan pelit mengampuni, ya. Dan yang terakhir kita belajar, mari kita lepas dari budaya. Kalau Anda dilahirkan dari budaya yang mengajarkan pembalasan, stop, cukup sampai di saudara. Jangan lanjutkan. Karena kita mewarisi itu. Kalau saudara didoktrin dari kecil, ada orang yang mungkin menyakiti keluargamu atau membuat engkau sengsara. Mungkin mamamu tiap hari cerita tentang orang itu dan minta engkau balas suatu saat. Putuskan, jangan kau membalas. Ya, kenapa? Karena budaya pembalasan bukanlah ajaran firman Tuhan. Ya, jadi cukup sampai di situ. Karena itu saudara, biarlah firman Tuhan ini memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala. Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya minta saudara membereskan masalah ini di hadapan Tuhan. Firman Tuhan sudah ditaburkan dan saya akan berdoa bagi saudara. Khususnya pada pagi ini, jika saudara menyadari ada hal yang saudara perlu bereskan. Mungkin di hatimu masih ada ganjalan terhadap pribadi-pribadi tertentu, orang-orang tertentu yang mungkin selama ini kau simpan dalam hatimu, yang kau tidak bisa mengampuni, kau susah mau memaafkan orang itu. Atau sebaliknya, engkau susah mau minta maaf sama orang itu. Berdoalah. Berdoalah, semoga Tuhan memberikan kemampuan. Dan yang terakhir, kalau engkau datang dengan pasanganmu, pegang tangannya, dan Anda katakan di hadapan Tuhan, Tuhan, ampuni jika selama ini aku pernah menyakiti hati daripada pasanganku. Ya, yang datang dengan pasangan suami istri, pegang tangannya, ya, untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Ya, mungkin saudara merasa belum pernah membereskan, ya. Inilah saatnya saudara bereskan, karena kalau tidak, Anda hidup dalam kemunafikan. Ya, Anda tidak pernah bereskan hubunganmu dan Anda akan berjalan dalam kemunafikan yang akan menghasilkan kemunafikan yang baru, ya. Bereskan di hadapan Tuhan dan start from zero, ya, mulai dari nol. Ya, mari kita akan berdoa. Bapa di surga lah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, mungkin di dalam relasi pasangan suami istri ada hal-hal yang tidak berkenan. Mungkin kami pernah menyakiti pasangan kami dengan tindakan kami, kata-kata kami, atau bahkan sikap kami. Tuhan, tolong kami supaya kami sungguh-sungguh bisa mengampuni, atau kami kalau salah kami minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan, perbaharui hubungan kami supaya kami memutus tradisi atau budaya pembalasan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berkati Tuhan, berikan kami unlimited forgiveness dan juga sebuah kemampuan untuk sungguh-sungguh memberikan anugerah pengampunan kepada orang. Terpujilah namamu, meteraikan firmanmu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mari kita berdoa
untuk keluarga kita masing-masing. Kita berdoa semoga ada kasih di dalam rumah tangga kita, ada pengampunan, ada anugerah Tuhan, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu mari kita sebut nama keluarga kita, anak-anak kita, keluarga kita di dalam doa kita. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami datang di depan-Mu menyerahkan setiap kami, keluarga kami masing-masing dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa bila Engkau memberkati baik istri hamba-Mu, juga kedua anak hamba-Mu, Shelby Sharon, ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati dalam kesehatannya, Engkau memberkati dalam imannya. Kami berdoa semoga kami bisa mempraktekkan firman Tuhan, bisa saling mengampuni, saling mengasihi, saling memberikan anugerah. Karena itu Tuhan tolong kami, supaya kami bisa menjadi teladan terhadap anak-anak kami. Tuhan ampuni kami jika kami belum bisa menjadi contoh yang baik. Karena itu Tuhan tolong kami, supaya kami bisa lebih baik lagi ya Tuhan. Dan berkatilah akan usaha kami dan apapun yang kami kerjakan. Dengar doa kami demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Bapa di surga, inilah doa kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengaku iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, Tuhan memberkati. Ya, sebagai respon firman Tuhan yang telah disampaikan, mari kita terus senantiasa memberikan pengampunan, juga kita beranugerah kepada sesama kita. Kita boleh terus meneladani apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan di dalam kehidupannya. Mari kita boleh memberikan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan dan kita akan memujikan pujian Jadi Sepertimu. Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu.
Biarlah lagu ini boleh menjadi tekad kita bahwa kita terus akan menjadi seperti Yesus yang boleh terus mengampuni dan beranugerah. Kembali kita akan pujikan Bapa Kau Setia. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku, tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Ubah hatiku. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Seputih hatimu, setulus kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi sepertimu. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur. Tolong setiap kami agar kami boleh terus meneladani Engkau, yang boleh terus memberikan anugerah bagi kami, yang boleh terus memberikan pengampunan bagi kami, dan kami pun boleh beranugerah dan memberikan pengampunan kepada sesama kami. Kami sungguh mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam usaha pekerjaan kami, sehingga kami boleh memberikan persembahan pada pagi hari ini. Tuhan layakkan, Tuhan pakai untuk memperluas kerajaan surga melalui Elion Rungkut di tempat ini. Berkati untuk setiap kami, baik kami yang telah memberikan maupun kami yang belum sempat memberikan pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, demi Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan bersama-sama menyaksikan penampilan dari anak-anak playgroup dan KG di Elion Christian School di yang timur di Kertajaya Indah ini. Silakan.
Ya, kita sungguh mengucap syukur untuk penampilan anak-anak kita. Mari kita terus doakan di dalam kehidupan mereka, di dalam seiring pertumbuhan jasmani, juga kita doakan untuk pertumbuhan di dalam kehidupan kerohanian mereka, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, jika memang belum ada tempat ibadah yang menetap, kami mengundang untuk Bapak Ibu boleh ada kembali di Elion Rungkut, baik di dalam sekolah minggu maupun di dalam kebaktian umum yang ada. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan kepada Bapa di surga. Doksologi kemudian doa berkat akan disampaikan oleh penginjil Sulaiman. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan doksologi. Puji Allah, sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan dan penopangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan memampukan kita untuk sungguh-sungguh saling mengampuni satu dengan yang lain, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya wajah-Nya menyinari kau, Tuhan memberi anugerah-Nya. Damai sejahtera. Mari persilakan duduk saat teduh. Tuhan memberkati.